ini. Dan pada saat itu saya kira Sakeus belum ada, tidak ada di sini. Dia dapat laporan dari teman-teman, staf, pegawai yang lain. Kami juga hadir. Betul, Lewi mengundurkan diri untuk mengikut Yesus. Nah, ini yang menjadi rasa penasaran dari seorang Sakeus. Siapa itu Yesus? Hingga salah satu karyawan saya berhenti bekerja untuk mau ikut Yesus. Apa yang bisa didapat dari seorang Yesus? Mau ikut dia. Yesus yang sudah mengatakan dengan sejelas-jelasnya, Yesus mengatakan tentang dirinya, anak serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi saya, anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya saja. Yesus melayani tidak punya rumah, tidak ada rumah jabatan seperti gembala saudara yang bisa menikmati rumah jabatan dari gereja. Yesus hanya pelayanan aja. Nah, apa yang bisa diharapkan dari seorang Yesus? Tapi Lewi bisa meninggalkan segala sesuatu dan ambil keputusan mengikut Yesus. Penasaranlah pimpinannya, kepala pemungut cukai, yaitu Sakeus, dan dia ingin cari tahu siapa ini Yesus ini. Kita kembali Lukas pasal 19 tahun. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya dia ingin cari tahu seperti apa itu Yesus. Bukan soal perawakan, tapi yang dia mau cari tahu sehebat apa ini Yesus ini. Sampai pegawai saya bisa berhenti kerja ini. Sehebat apa ini Yesus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Pertama, dia berusaha dulu. Gagal usaha pertama, dia lakukan usaha kedua. Naik di atas pohon, dia tahu ini hanya satu jalan. Pasti Yesus, murid-murid dan rombongannya pasti lewat di sini. Dia naik di atas pohon dan mau cari tahu siapa ini Yesus, seperti apa modelnya, apa kehebatannya, sampai pegawai saya bisa berhenti kerja ikut dia. Nah, ayat 5 saudara perhatikan. Sama-sama kita baca. 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Sampai situ. Dia sampai di tempat itu, Sakeus sudah di atas pohon. Yesus melihat ke atas dan Yesus langsung berkata, Sakeus. Saudara, disinilah letaknya Tuhan mendemonstrasikan, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tidak minta informasi di orang-orang yang ada di situ. Bapak tua siapa yang ada di atas pohon? Dia tahu pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Dia tahu. Di saat aku duduk, aku berdiri, berjalan di atas pohon sekalipun, seperti Natanael di mana? Di bawah pohon ara. Yesus tahu. Sekarang Sakeus di atas pohon. Yesus tahu. Yesus tidak cari informasi dan bertanya siapa yang ada. Dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Dan pada waktu Yesus memanggilnya secara pribadi, Sakeus kaget dia. Di atas pohon untung tidak jatuh. Kaget dia. Wow. Pantas Lewi mengikuti orang ini. Pantas Lewi mengikuti dia. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia bisa tahu. Dia mengetahui saya. Bisa saja Sakeus sudah ganti nama sebagai seorang pemungut cukai, tapi Yesus tahu nama aslinya. Nama aslinya Yesus tahu. Yesus memanggil dengan sapaan. Dia berkata dengan lembut, Sakeus. Kaget dia. Bagaimana bisa dia tahu saya?
Dan saudara, yang kedua kalimat berikutnya ini yang lebih luar biasa, yang membuat akhirnya Sakeus luluh dan mengikuti jejak daripada stafnya Lewi. Dia menjadi pengikut Yesus. Walaupun tidak mudah seorang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai bisa ikut Yesus. Tapi waktu Yesus berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, pikir ini cuma sapaan biasa kepada seorang yang kaya. Biasanya kalau dia kaya, saya senang numpang di rumahnya, saya senang makan di sana. Saudara, sebenarnya bukan seperti itu. Bukan karena Yesus lagi lapar, bukan karena Yesus lagi lelah, capek dalam perjalanan, dia sedang cari tumpangan, dia ingin dapat mungkin pelayanan, diberi makan, bisa beristirahat sedikit. Tapi sebenarnya saudara, apa yang Yesus sampaikan ini adalah jawaban Tuhan terhadap apa yang ada di pikiran dan hati seorang Sakeus. Kenapa saudara? Kita lihat kembali di Lukas pasal 5 tentang Lewi. Lewi mengadakan acara kan? Nah, sebenarnya tradisi daripada bangsa itu untuk mau numpang di rumah orang pemungut cukai itu satu kesalahan besar. Rumah orang berdosa, sebenarnya itu tidak boleh. Tapi Sakeus ada rasa penasaran dalam dirinya. Benar ya? Yesus mau datang di rumah Lewi. Apa kata orang? Akan jadi perguncingan hebat. Benar ya? Lewi mengundang Yesus datang di rumahnya dan mengadakan syukuran besar untuk Yesus. Apa Yesus punya kasih seperti itu? Apa Yesus mengasihi orang berdosa seperti itu? Yang dia alami selama ini, yang Sakeus alami selama ini, setiap ketemu orang Yahudi, paling kurang mereka buang muka. Bisa saja mereka buang ludah, karena mereka menganggap pekerjaan seorang pemungut cukai ini adalah pengkhianat bangsa. Mereka sangat benci tentang pekerjaan, profesi seorang pemungut cukai. Tapi ini yang ada di pikirannya. Kira-kira kalau saya berbuat seperti Lewi, Yesus mau enggak datang ke rumah saya? Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ini yang ada di pikirannya, ini yang ada di niat hatinya. Yesus menjawab apa yang ada di pikirannya. Mari kita kembali di dalam ayat pokok kita, Mazmur berapa? 139. Kita baca kembali ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Daud mengalaminya dan Sakeus juga mengalaminya. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Baca bersama ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Kita baca ulang. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum Sakeus mengutarakan isi hatinya, niatnya, apa yang ada di dalam pikirannya, Tuhan jawab. Tuhan memanggilnya secara pribadi dengan kasih. Dia berkata, Sakeus, segeralah turun. Bahasa sederhananya, oke, hari ini saya akan numpang di rumah seperti keinginan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Tuhan tunjukkan,
Sebab itu, ini yang membuat seorang Sakeus yang sebenarnya tidak mudah orang seperti ini bisa percaya Yesus. Kalau bukan dia Allah yang Maha Tahu. Tahu pikiran kita, tahu isi hati kita. Sebab itu waktu Sakeus berkata, Yesus berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Langsung timbul kepercayaan, benar pribadi ini luar biasa. Dia tahu nama saya secara pribadi. Dia tahu jalan pikiran saya. Dia mengetahuinya. Sebab itu Sakeus langsung meresponi. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita. Oh, haleluya. Dia langsung dengan sukacita. Apapun kata orang, apapun kata kaisar nantinya, kaisar yang lagi tidak suka dengan pribadi Yesus, lewat raja-raja di wilayah-wilayah seperti Raja Herodes, Pilatus, tetapi segala konsekuensinya Sakeus segera ambil. Yang penting mendapatkan Yesus. Dan kalau kita baca kisah ini, luar biasa. Sakeus bisa berbuat apa yang orang lain tidak buat, dan apa yang tidak tercatat pun di dalam aturan-aturan keagamaan, dia mampu melakukannya. Sesuatu yang timbul dari dalam. Sesuatu yang timbul dari dalam. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena mereka tahu Sakeus orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini saya baca dalam aturan Yahudi, hukum Taurat, persembahan mereka, persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan hasil-hasil yang lain yang mereka persembahkan. Ini tidak tercatat, saudara. Artinya, yang tidak tercatat saja dia bisa lakukan lebih dari apa yang sudah ditentukan. Karena bagi Sakeus, perjumpaannya dengan Yesus itu melebihi dari segala sesuatu. Orang bekerja mengkhianati bangsanya, mengabdikan diri pada bangsa lain, itu tujuannya apa? Salah satu untuk dapat nama dan untuk dapat ini finansial. Tetapi hasil perjumpaannya dengan Yesus, apa yang ada dalam pikiran Sakeus menjadi berubah. Mindsetnya menjadi berubah. Dulu yang dia pikirkan adalah uang, untung dan untung. Menjadi pemeras sekalipun, dia memeras rakyat, bayar pajak berlebihan, supaya dia dapat keuntungan besar. Dia setor kepada kekaisaran, katakanlah 50%, keuntungan 50% hasil kerjanya. Tapi berjumpa dengan Yesus, cara berpikirnya bukan lagi pada uang. Karena dia menganggap perjumpaannya dengan Yesus itu melebihi dari apapun, melebihi dari siapapun termasuk kaisar. Sudah berubah dari seorang pemeras menjadi seorang pembeli. Ini terjadi perubahan dalam dirinya, karena dia tahu Yesus adalah pribadi yang Maha Tahu. Nah, dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Dia tahu duduk berdirinya kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Mari kita melakukannya sekarang, saudara, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akhiri khotbah saya dengan kita membaca di Matius pasal 25. Kita mulai di ayat 34. Saya akhiri dengan ayat-ayat. Matius 25 ayat 34. Kita akan selesai sampai ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari,
Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi aku? Sama-sama kita baca ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kesimpulannya, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita buat. Mungkin kita sudah tidak tahu, kita sudah lupa apa yang kita buat. Tapi Dia Allah yang Maha Tahu, Maha mengingat, dan Dia tidak mau berhutang. Dia akan membalaskannya kepada kita sesuai dengan apa yang kita buat. Termasuk hari ini kita datang beribadah kepadanya. Saya begitu yakin Tuhan tahu, Tuhan menghargai kehadiran kita, dan Dia menyiapkan berkat-berkat bagi umat-umatnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih. Waktu berlimpah kurang,